Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan jawab beberapa pertanyaan dari teman-teman yang bertanya, kenapa nih Pak Abdurrahman kemarin-kemarin nggak share video? Nah itu teman-teman ya. Nah, kenapa orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis suka penasaran dengan motivatornya, apalagi seorang motivatornya itu pernah terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis. Nah, biasanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis penasarannya itu bener nggak nih dia itu sudah sembuh total? Nah, kayak gitu teman-teman ya. Nah, makanya di season kali ini saya akan jawab hal tersebut. Nah, bagi teman-teman yang penasaran tentang jawaban saya gitu teman-teman ya, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di-skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham dan ketika mengerti dan paham, ya kalian bisa mengetahuinya kemudian bisa memakluminya juga. Nah itu teman-teman, makanya tolong tonton videonya sampai habis, jangan di-skip. Dan kemudian seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman ya, dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah, makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah, itu teman-teman ya, dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di-subscribe dulu karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya. Biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan psikosomatis ini terhadap kalian dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya, banyak sekali yang bertanya, Pak kenapa sih nggak share video lagi, udah 1 minggu nih udah nggak share video, apakah Bapak sakit, apakah Bapak sibuk, apakah Bapak sedang kambuh? Nah itu teman-teman, dan biasanya rata-rata untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis itu biasanya itu ya kadang bertanyanya itu, "Pak Abdurrahman kambuh nggak nih? Pak Abdurrahman, datang lagi nggak nih asam lambung dan psikosomatisnya?" Selalu saja seperti itu. Nah itu teman-teman ya. Nah jujur saya juga dulu seperti itu ya, saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis ketika melihat orang lain sembuh itu sangat bahagia sekali teman-teman ya, sangat senang sekali, kemudian, bisa menenangkan diri sendiri gitu teman-teman ya, karena ketika kita merasakan gangguan asam lambung dan psikosomatis yang rasanya sangat tidak nyaman, kemudian melihat orang yang sudah sembuh itu ya kita itu menjadi apa ya, menjadi bahagia tersendiri teman-teman, jadi ngimbasnya itu ke diri sendirilah. Wah nanti juga saya bakalan sembuh kayak macam dia. Nah itu teman-teman, tetapi ketika orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis kemudian melihat orang yang terkena gangguan aslam walaupun sudah sembuh kemudian sakit lagi, itu ya kadang membuat, hati kita itu kecut ya, hati kita kecut kemudian kita was-was lagi, kita, nggak nyaman lagi gitu teman-teman ya, karena berpikirnya itu, wah, jangan-jangan dia itu nggak sembuh. Nah itu teman-teman, jangan-jangan saya itu, bakalan seperti ini selamanya, toh dia aja yang udah lama bisa terkena lagi atau misalkan bisa kambuh lagi, selalu saja seperti itu. Nah itu teman-teman ya. Nah perlu kalian ketahui teman-teman ya, orang yang selalu mengikuti channel saya tentang seputaran gangguan asam lambung dan psikosomatis, kenapa kemarin-kemarin saya jarang share video teman-teman ya, karena jujur ya, di bulan-bulan Ramadan seperti ini itu banyak sekali kegiatan, teman-teman ya, kegiatan tentang ya di keluarga lah gitu teman-teman, sehingga
ya sering, ke sana ke sini apa ya, sering bepergian teman-teman ya, dan itu merupakan hal yang sangat lumrah, merupakan hal yang sangat biasa ketika di bulan Ramadan ini teman-teman ya, kita itu banyak kegiatan-kegiatan keluarga. Nah itu teman-teman, dan jujur juga teman-teman ya, ketika kalian bertanya, "Pak, apakah Bapak sekarang sedang sakit?" Saya jawab, "Iya." Nah itu teman-teman ya, biar nggak lama teman-teman ya. Betul sekali teman-teman ya. Tetapi ketika kemarin-kemarin itu saya sakitnya bukan, gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, bukan kambuh dari gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, tetapi hanya sekedar kecapean saja. Nah itu teman-teman ya wajar karena ya sering motor-motoran tiap hari ya teman-teman ya, pergi ke kota ini, pergi ke kota itu. Nah itu teman-teman ya banyak sekali kegiatan keluarga, akhirnya ya tubuh saya itu ada batasnya teman-teman, sehingga ya ketika keseringan pergi-pergi seperti itu, teman-teman akhirnya datang meriang juga, teman-teman ya, sakit badan juga, teman-teman ya. Nah itu, tetapi ketika kemarin sakit, itu alhamdulillah, saya nggak minum obat, teman-teman ya, saya nggak pergi ke dokter juga, teman-teman ya, karena ya ketika mengingat kejadian atau misalnya kegiatan sehari-hari itu ya saya berpikirnya wajar, teman-teman ya, karena ya kecapean gitu teman-teman ya, orang yang terlalu diporsir tenaganya atau misalkan kemampuannya teman-teman ya, itu pasti kita itu mengalami sakit teman-teman ya, karena tubuh kita itu ada batasnya. Nah itu teman-teman, nah itu juga jadi patokan lah buat kalian yang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis. Jadi ketika sudah sembuh total dari gangguan asam lambung dan asam psikosomatis itu, kita itu menjadi orang normal kembali teman-teman, dan orang normal itu layaknya orang normal itu pasti mengalami sakit-sakit biasa, teman-teman. Nah, makanya orang yang terkena gangguan aslam ketika sekarang terkena gangguan aslam nih, kemudian, sekarang sudah sembuh misalkan, sekarang lagi nyaman, tiba-tiba besoknya ada demam, misalnya seperti itu, ada pilek, teman-teman ya. Jangan selalu dikait-kaitkan dengan keadaan saat ini, sedang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis. Mungkin kalian itu, sedang ada waktunya terkena sakit saja, kemudian dikarenakan kalian sekarang sedang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis. Nah itu teman-teman, jadi jangan terlalu apa ya, dibikin, dikait-kaitkan dengan hal-hal yang berbahaya, hal-hal yang tidak diinginkan, hal-hal yang menakutkan teman-teman ya, itu membuat kita itu mentalnya itu menjadi mental tempe kembali teman-teman. Jadi berpikirnya selalu kemana mana. Wah, jangan-jangan gua ini bakalan begini nih selamanya. Nah itu teman-teman, sehingga ketika selalu berpikir seperti itu ya kadang ada was-was, gelisah gitu teman-teman ya, karena keadaan saat ini yang sedang dirasakan ada rasa tidak nyaman, itu ya paling tidak diinginkan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis. Karena ya kita sudah mengalaminya itu begitu lama, ya akhirnya kita rindu lah dengan yang namanya sehat total, sembuh total teman-teman. Sehingga ketika kita berpikir, wah jangan-jangan gue bakalan selamanya seperti ini, ya pasti kita itu mengalami ketakutan teman-teman ya. Nah itu, nah makanya usahakan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, ketika kalian saat ini sedang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis kemudian belum membaik, belum sembuh, teman-teman ya, kalian misalkan, terkena sakit lainnya, itu merupakan hal yang sangat wajar, teman-teman ya, karena kalian itu sebetulnya orang-orang normal, teman-teman. Saya aja orang yang sudah sembuh total, teman-teman ya, itu bisa mengalami sakit lagi teman-teman ya, sakit demam, kecapean seperti itu teman-teman, itu merupakan hal yang sangat wajar teman-teman ya. Nah itu, jadi jangan sampai kalian itu berpikirnya kemana mana, berpikir wajarnya ke situ. Tidak ada orang yang sehat selamanya teman-teman ya. Nah itu, jadi kalau misalnya orangnya itu sehat selamanya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun sampai tua misalnya seperti itu, sehat nggak pernah sakit, robot mungkin seperti itu. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis harus bisa berpikir jernih lah gitu teman-teman ya, karena tubuh kita itu ada batas kemampuannya teman-teman ya, tetapi untuk asam lambung tidak berbahaya. Tetapi kalau misalnya kalian sekarang sedang terkena gangguan asam kemudian terkena lagi sakit yang lainnya, itu merupakan hal yang sangat wajar teman-teman ya, karena kita itu orang normal. Layaknya orang normal itu pasti mengalami sakit-sakit. Nah itu teman-teman, tetapi kalau misalnya kalian mengalaminya sakitnya itu keseringan misalnya seperti itu ya, hari ini nih membaik nih, demamnya udah membaik nih, tiba-tiba minggu depannya demam lagi, selang 5 hari misalkan udah membaik lagi, kemudian selang berikutnya demam lagi seperti itu. Nah berarti itu imun kalian sedang turun saja. Imun kalian sedang turun itu ya bisa saja karena ada stres atau karena ada gangguan lambung seperti itu. Nah kenapa, gangguan lambung itu bisa menurunkan imun kita teman-teman ya, berpikir positif saja teman-teman, berpikir jernih saja ketika pencernaan kalian sedang terganggu.
Jadi ya bisa ngepek ke tubuh kalian teman-teman ya. Ya karena kebutuhan untuk tubuhnya itu tidak terpenuhi teman-teman, dan ketika tidak terpenuhi sudah pasti ya imun kita itu turun, dan ketika imun kita turun ya pasti kita mudah sakit. Nah itu teman-teman berpikir wajarnya ke sana, nah makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis yang penasaran dengan keadaan saya kemarin-kemarin kenapa jarak 1 minggu, udah 1 minggu nih kayaknya itu saya nggak share video teman-teman. Yang pertama alasannya karena memang sekarang itu banyak kegiatan di keluarga gitu teman-teman, jadi pergi ke sini, pergi ke situ teman-teman yang mengunjungi saudara, dan itu hampir tiap hari, dan karena hampir tiap hari ya kemudian sayanya mengalami kecapean teman-teman ya, mengalami sakit. Kemarin-kemarin itu saya demam gitu teman-teman ya, demam tinggi, kemudian ada apa ya, sakit badan teman-teman ya, kemudian lemah, letih, lesu itu pasti ada ya, namanya juga orang sakit lah. Nah itu teman-teman ya, tetapi kalau misalnya kalian bertanya, apakah Bapak itu kambuh dari gangguan asam lambung dan psikosomatis atau memang sakit biasa? Saya jawab, sakit biasa teman-teman ya. Untuk kambuh dari gangguan asam lambung dan psikosomatis amit-amit ya, jangan sampai kejadian lagi. Itu sampai detik ini alhamdulillah tidak kejadian teman-teman ya, karena, kayak macam kemarin juga ketika saya sedang sakit, itu masih tetap menjaga 3P-nya teman-teman ya. Ada demam kek, ada sakit badan kek, yang penting kalau seandainya pagi-paginya sudah waktunya sarapan, saya sarapan teman-teman ya, walaupun sedang sakit. Nah biasanya ketika sakit itu malas makan, nah untuk saya pribadi teman-teman ya ada memang teman-teman ya malas makan, wajarlah orang sakit gitu teman-teman ya, tetapi karena memang saya udah mulai menyadari bahwa kebutuhan untuk tubuh itu harus terpenuhi, akhirnya dipaksakan saja teman-teman ya, dan alhamdulillah ketika kemarin mengalami sakit beberapa hari aja, ya alhamdulillah tidak ada apa ya, tidak begitu parah teman-teman ya, malah ketika menjaga makannya saja gitu teman-teman ya, itu kondisi mulai membaik teman-teman. Ditambah lagi saya tidurnya mulai, apa ya, mulai dibenahi lagi teman-teman ya. Jadi ketika malam hari, sudah, jam 8 itu sudah mulai tertidur teman-teman. Bahkan kemarin-kemarin itu sholat tarawih itu agak terganggu teman-teman ya, karena sakit, karena memang ya sekarang lagi membutuhkan istirahat teman-teman, jadi ketika udah adzan isya itu ya kadang saya suka tidur. Nah itu teman-teman, dan alhamdulillah itu sakit kemarin juga saya tidak mengalami ke dokter teman-teman ya, saya tidak konsumsi obat teman-teman ya, hanya menjaga pola makan, menjaga istirahatnya teman-teman ya, kemudian berpikir wajar juga. Ini saya normal nih, saya sedang sakit nih gitu teman-teman ya, tidak terganggu aslam lagi, saya bilang seperti itu dalam hati saya, dan akhirnya tidak ketakutan, dan akhirnya terhindar dari stres, dan akhirnya ya alhamdulillah cepat membaik. Nah itu teman-teman, nah makanya bagi teman-teman yang penasaran tentang keadaan saya, nah itulah kejadiannya gitu teman-teman ya, karena banyak sekali yang nge-DM teman-teman ya, entah itu di Facebook, kemudian di IG, kemudian di TikTok juga sama teman-teman ya, banyak yang nge-chat teman-teman ya, "Pak sekarang, enggak share video lagi, apakah Bapak kambuh?" Itu banyak rumor sekali bahwa saya itu sekarang sedang kambuh katanya seperti itu. Nah ketimbang nanti berlarut-larut, sebetulnya hari ini itu, saya itu sedang di pemulihan teman-teman, dan, di pemulihan ini dilakukan, apa ya, dipaksakan saja untuk melakukan kegiatan teman-teman ya. Tadinya tidak akan bikin video, cuman takutnya itu berlarut-larut, kemudian orang yang terkena gangguan aslam itu nantinya ada kecut juga perasaannya, "Wah, nih Pak Abdurrahman nih sekarang lagi kambuh nih, jangan-jangan dia belum sembuh total nih," gitu. Ketimbang nanti dia bisa apa ya, bisa mengecutkan mental dia, akhirnya ya sekarang saya share videonya dan saya jawab teman-teman ya. Kemarin memang betul saya sakit gitu teman-teman ya, tetapi bukan dari gangguan asam lambung dan psikosomatis, tetapi itu gangguan biasa teman-teman ya, kecapean karena memang terlalu banyak aktivitas. Saya sekarang, apa ya, di bulan-bulan Ramadan itu banyak sekali kegiatan, jadi sering motor-motoran, apalagi sekarang itu saya itu paling nggak seneng pakai jaket teman-teman ya, jadi ketika motor-motoran ke mana aja itu nggak pernah pakai jaket teman-teman ya. Nah makanya wajar sih sebetulnya kalau misalkan kena angin lagi, demam lagi seperti itu teman-teman ya. Karena untuk saya pribadi dari dulu itu ketika kemana mana itu nggak pakai jaket teman-teman ya, jadi ada kalanya pakai jaket gitu teman-teman ya, kalau seandainya dipaksa gitu teman-teman, dipaksa sama keluarga, "Nih mau hujan nih pakai jaket saja." Tetapi kalau misalnya perginya sendiri, mau hujan kayak, mau panas kayak, mau ada angin kencang kayak, saya itu jarang pakai jaket teman-teman ya, karena kalau pakai jaket itu saya yang pertama alasannya
kaku ya, kalau seandainya bawa motor itu kaku teman-teman ya, itu untuk saya pribadi ya teman-teman ya. Kemudian yang keduanya saya itu cepat gerah orangnya teman-teman, itu yang kedua. Kemudian yang ketiganya itu ya nggak terbiasa saja. Nah itu teman-teman, makanya saya itu kalau pergi kemana-mana itu, nggak pernah pakai jaket, mau siang kayak, mau malam kayak, mau hujan kayak, mau panas kayak gitu teman-teman. Makanya wajar sih sebetulnya teman-teman ya, kayak macam kejadian kemarin, sering motor-motoran akhirnya ya kena sakit juga, itu merupakan hal yang sangat wajar teman-teman ya. Nah tetapi itu patokan lah buat kalian, kenapa saya ceritakan sekarang itu ya, itu patokan buat kalian bahwa orang yang sudah sembuh total itu kehidupannya menjadi normal lagi. Layaknya orang normal itu pasti mengalami sakit-sakit biasa seperti itu. Nah itu teman-teman, jadi tidak ada orang yang sembuh total dari gangguan asam lambung dan psikosomatis itu sehat selamanya gitu teman-teman ya, karena kita itu bukan robot teman-teman ya, kita itu hanya manusia biasa sih sebetulnya, kemampuannya terbatas baik pemikirannya, perasaannya, badannya, semuanya terbatas. Jadi kalau seandainya kelebihan pasti ada gangguan. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya, video tentang, kemarin-kemarin kenapa saya jarang share video teman-teman ya, karena banyak sekali yang bertanya, yang nge-DM, apalagi kemarin-kemarin itu yang DM-nya itu jarang saya jawab teman-teman ya, karena saya fokus di istirahat teman-teman ya, saya sementara tinggalkan dulu lah yang namanya HP gitu teman-teman, jadi saya istirahat dulu. Kadang kalau misalnya ada yang nanya itu ya kadang suka diingatkan sama keluarga, "Ya ini nih ada DM katanya nih, kenapa nggak share video lagi?" "Ada DM lagi nih," katanya, "jangan-jangan Pak Abdurrahman kambuh nih, ya, udah 1 minggu nih nggak share video." Nah selalu seperti itu teman-teman ya. Saya cuman tersenyum saja ya, karena jujur ya, saya juga mengalami hal seperti itu, teman-teman yang saat berjuang dari gangguan asam lambung dan psikosomatis itu kadang suka kepo dengan orang yang sudah sembuh total. Kalau seandainya tidak kelihatan aktivitasnya, kadang suka penasaran, "Nih jangan-jangan sekarang dia udah kambuh nih, jangan-jangan sekarang nih lagi sakit nih." Kan gitu teman-teman, "Jangan-jangan dia sekarang lagi cemas nih." Selalu saja seperti itu, pemikiran saya dulu seperti itu, teman-teman ya. Nah makanya saya share videonya di kali ini untuk jawaban-jawaban kalian, teman-teman ya. Jujur, saya waktu kemarin-kemarin, sakit teman-teman ya, tetapi bukan gangguan asam lambung dan psikosomatis, ya kecapean lah gitu teman-teman ya. Dan apakah sekarang saya sudah sembuh dari sakit yang kemarin? Belum juga sih sebetulnya teman-teman ya, cuman sekarang itu mencoba, apa ya, kesel ya, di rumah itu kesel, diem gitu teman-teman ya, akhirnya ya sekarang ikut aktivitas gitu teman-teman ya, makanya tangan sekarang belum cuci tangan, pada kotor-kotor semua teman-teman ya, sengaja sekarang itu lagi istirahat ya, apa ya, bikin video dulu gitu teman-teman ya, ngumpulin tenaga dulu, nanti ketika udah ada tenaga bantuin lagi. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya videonya, semoga saja videonya itu menjadi apa ya, bukan pelipur lara sih ya, jawaban, menjadi jawaban buat kalian atas kepenasaran kalian kenapa nih sudah 1 minggu nggak share video gitu teman-teman ya. Jadi alasannya memang seperti itu teman-teman, tetapi untuk kambuh saya tidak, dan amit-amit ya jangan sampai kejadian lagi gitu teman-teman ya, karena banyak sekali yang DM-nya itu, "Pak, wah ini kambuh lagi ya? Kambuh lagi ya?" Selalu saya seperti itu, amit-amit ya, jangan sampai teman-teman ya, jangan sampai lah. Kalian itu jangan komennya jangan seperti itu ya, kalau misalnya nge-DM itu jangan sampai bilang gitu ya, karena jujur ya, asam lambung dan psikosomatis itu saya tidak mau lagi teman-teman ya, cukup 2 kali saja. 3 kali itu, wah 2 kali aja itu udah apa ya, udah error saya itu teman-teman ya, udah apa ya, udah nggak nyaman lah, udah merasa, tidak nyaman teman-teman ya, apalagi kalau seandainya, apa ya, terkena 3 kali, amit-amit teman-teman ya. Makanya kalau seandainya kalian komen atau nge-DM itu kalian nanyanya, "Pak, sekarang banyak kegiatan apa nih?" Saya lebih senang seperti itu ketimbang, "Wah Pak Abdurrahman nih kambuh nih." Waduh, janganlah, jangan sampai seperti itu teman-teman ya, amit-amit teman-teman ya, cukup 2 kali saja. Dan bagi teman-teman yang sekarang sedang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, saya doakan teman-teman ya kalian cepat sembuh total, teman-teman ya cepat sehat ya, cepat sembuh, cepat kembali lagi kehidupan kalian yang dulu. Karena jujur, kehidupan yang dulu itu sangat dirindukan sekali teman-teman ya. Bagi orang-orang yang terkena asam itu sangat dirindukan sekali teman-teman ya. Kenapa sangat dirindukan? Ya karena setiap harinya kita merasa menderita teman-teman ya, merasa menderita, merasa tidak nyaman, kadang pertanyaan di kepala itu menumpuk teman-teman ya, "Kapan gua sembuh lagi? Kapan gua sembuh lagi?" Nah itu teman-teman, makanya di season kali ini juga saya tetap mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu,
baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu semoga saja cepat kembali lagi karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman ya. Nah, seperti biasa teman-teman ya, sebelum saya akhiri videonya, saya selalu minta doa sama teman-teman ya. Doa teman-teman buat teman-teman itu sudah tadi ya. Nah, sekarang seperti biasa sebelum saya akhiri videonya, saya selalu minta doa dari teman-teman ya. Doakan saya juga teman-teman ya biar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah, itu teman-teman terutama jangan sampai gangguan asam lambung dan asam psikosomatis itu hinggap lagi. Menerpa lagi kehidupan saya, teman-teman ya, amit-amit ya, karena sangat menderita sekali. Tetapi untuk bahaya tidak sebetulnya, ya cuman menderitanya itu ya subhanallah ya. Jadi kalau di permen itu kayak macam nano-nano lah, berbagai macam rasa ada di situ. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya. Saya hentikan teman-teman ya videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.